Dasar binatang, putriku baik padamu, kamu malah membalas jahat. Tuan Leo, ada apa? Kamu baik-baik saja? Ku bawa ke rumah sakit. Ngapain pada diam? Tangkap pemerkosa ini. Ternyata kamu lagi berani bius sepupuku. Lukai dia. Tamatlah kamu. Dewa pun gak bisa melindungimu. Aku peringatkan, besok kita rapat grup Wijaya. Hei Leo, bawa keluargamu. Bersujud minta maaf ke kakakku. Kalau tidak, keluarga Hartono akan musnah. Beraninya kamu, kuhancurkan kamu. Pergi! Salam Tuan Agung, saya pemilik Hotel Madika, Elora. Kejadian tadi, saya sudah tahu segalanya. Ini salah saya, mohon ampun. Kamu orang suruhan Mawar di sini. Saya pantas mati, buatkan kita menderita. Saya akan kirim orang musnahkan keluarga Hartono. Itu nggak perlu. Keluarkan rekaman CCTV hotel. Berani nindas kakak, aku mau mereka bayar pakai darah. Kakak, tahan bentar. Sebentar lagi baikan. Bagaimana? Lino, Kakak, aku tutupi ya. Takut nanti lepas kendali. panas. Aku kepanasan. Sangat panas, Lino. Kakak. Panas. Kakak, maafin aku ya. Kakak, maaf kalau pura-pura tidur lagi, aku akan jadi benar-benar gila. Lino, pergilah. Kakak ini kenapa? Apa kakak itu gak mau tanggung jawab ya setelah semuanya selesai? Gimana pun aku selamatkan kakak. Gimana kalau... Iya, sebelum turun gunung, Guru berpesan khusus padaku. Tubuh pada kakak ada batu giok yang pecah. Bisa digabung dengan giokku, menjadi satu kesatuan utuh. Kak, apa aku boleh gabung? Lino, berarti sejak tadi kamu bahas ini. Terus apa, Kak? Giokmu ada di tubuh ya? Bagaimana kalau kita coba bisa disatukan tidak? Punyaku ada di rumah. Aku pulang ambil ya. Oh, aku sedikit lelah. Besok pemilihan direktur utama. Lino, kamu duluan saja. Aku mau istirahat lebih Bukan awal. gitu, Kak. Aku tinggal di mana? Aduh, terserah kamu mau di mana. Kakak nggak boleh gitu. Kakak nggak punya perasaan ya? Kakak, istirahatlah ya. Aku tunggu di luar ya. Presiden Wardana datang. Benar, aku mau tahu siapa yang terpilih. Lihat, pria benalu itu juga datang. Ada pertunjukan bagus. Dasar pemerkosa, masih nggak malu ikuti putriku. Kuperingatkan, aku sudah lapor polisi. Tunggu saja membusuk di penjara. Ibu salah paham sama Lino. Bukan seperti yang ibu kira. Bagaimana mungkin Lino melukaiku? Benar, pemuda ini menyelamatkan nyawa kakek sebelumnya. Antara kalian pasti ada salah paham. Salah paham apa? Semalam kulihat sendiri, bocah nakal ini mau melecehkan sepupuku. Tuan Leo mau hentikan, dia malah melukainya. Begitulah faktanya. Mana mungkin salah paham? Kalau kami itu gak perhitungan, keluarga Hartono pasti akan perhitungan. Lagi pula, kamu orang luar, berani sekali bertikah di sini. Ayahku benar. Ayah! Waktu aku bicara, aku ini nggak suka disela. Waktu aku bicara, aku ini nggak suka disela. Cukup, Lino. Baik, Kak. Kakak jangan takut. Silakan, kakak tenang saja. Apapun yang terjadi, aku akan urus untuk kakak. Aduh. Semuanya harap tenang. Pemilihan direktur utama baru Grup Wijaya dimulai sekarang. Dipersilakan mantan dirut Nikita naik ke panggung untuk sambutan. Terima kasih atas kehadiran semuanya dalam pemilihan direktur utama baru Grup Wijaya. Sebelumnya saya ingin mengumumkan, saya akan mundur dari pemilihan direktur utama baru. Permisi Bu Nikita, Anda mundur secara sukarela dari grup Wijaya. Apa karena semalam Anda dinodai? Bu Nikita, Anda terburu-buru keluar. Mau kabur dari keluarga Hartono? Bu Nikita, apa pria simpanan Anda diam-diam menggelapkan dana perusahaan? Anda ingin membawanya kabur karena takut. Tindakan Anda ini bagaimana dengan para pemegang saham? Maaf, Bu Nikita, tolong dijawab. Sebagai media, seharusnya kalian melaporkan fakta. Aku mundur sepenuhnya karena alasan lain. Gak ada kaitan dengan orang lain, bukan fiksi belaka. Aku gak setuju. Nikita, kamu buat masalah sebesar ini. Semua ini tanggung jawabmu. Mau pergi begitu saja? Nggak mungkin. Paman kedua, maumu apa? Penuhi 3 syarat. Pertama, bayar utang Grup Wijaya kita 1,7 triliun itu. Kedua, bersujud minta maaf pada Tuan Leo. Dan ketiga, tanpa kompensasi, tariklah sahammu itu. Tanpa kompensasi, tariklah sahammu itu. Pertama, aku nggak akan gelapkan dana perusahaan. Kedua, aku salah apa sama Tuan Leo? Kenapa harus minta maaf? Kalau itu fitnah, kamu harus kasih bukti. Ketiga, kamu nggak berhak sentuh sahamku. Sepertinya kamu ini keras kepala sekali, Nikita. Karena kamu ingin buktinya, baiklah. Hari ini kutunjukkan buktinya. Dialah simpanan yang dipelihara di luar sana. Selama ini Nikita sudah habiskan miliaran untuknya. Hari ini dia berpakaian jelek hanya untuk mengelabui orang-orang. Ya ampun, wanita nomor 1 jenggala, malah pelihara simpanan. Apa sebenarnya mau
maumu. Jangan buru-buru. Ini baru bukti pertama. Masih ada bukti lainnya. Ayo, semuanya lihat ke belakang. Semuanya, tadi malam putraku ajak Nikita makan untuk bahas bisnis. Tapi dia malah menyuruh pria ini pukul putraku sampai terluka parah. Hari ini, aku datang untuk tuntut keadilan dan beri dia hukuman. Dan aku juga salah satu korbannya. Bukankah itu Nona Rania? Semuanya, pemilihan direktur utama sudah jadi tradisi keluarga kami. Tapi sepupuku ini hasut simpanannya ini untuk memukulku. Dia mau merusak wajahku. Dia mau merusak wajahku. Kakak sepupu, kenapa kamu tega sekali? Aduh, jijik sekali. Kenapa kalian belum mati juga? Iya benar, wanita jahat pantas bersama anjing. Cepat pergi. Cepat, jangan saksikan orang lain. Pergi sana. Cepat pergi. Dasar menjijikan. Menjijikan, pergi dari sini. Pergi, cepat Ayo pergi. pergi. Pergi dari sini. Lino, mereka memfitnahku. Aku nggak ada cara buktikan aku nggak salah. Ayo kita pergi, jangan pernah kembali lagi. Dasar bocah tengik, putriku jadi seperti ini semua karena dirimu. Aku akan buat kamu bayar semuanya. Hei anak haram, keluarga Wijaya bukan tempat untuk pria numpang hidup. Saya umumkan pada kalian semua, saya berjanji akan bawa pasangan mesum ini ke pengadilan. Keparah. Beraninya kamu menggonggong. Ayah, anak haram ini berani-beraninya dia menyerang. Cara selanjutnya silakan Toto sambil berlutut. Sekarang aku tunjukkan buktinya. Ayo sekarang buka matamu. Jangan pura-pura mati. Putar. Rania, malam ini aku ajak Nikita makan malam. Putar. Rania, malam ini aku ajak Nikita makan malam. Ini ada obat, nanti kamu masukkan ke minumannya. Sekali minum, Pasti dia nggak sadar diri. Ide bagus Tuan Leo, aku pasti bantu. Kemarilah sayang, aku taklukkan kamu dulu. Dekat sekali. Jangan dilihat, jangan dilihat. Cepat matikan, jangan dilihat. malu. Jangan ditonton, cepat matikan. Jangan ditonton. Cepat matikan videonya. Dasar kamu ini, gak tahu malu. Meski begitu, nggak bisa ubah fakta kalau dia pemerkosa. Kamu juga yang melukai Tuan Leo. Dua hal ini sudah cukup buat kamu dipenjara seumur hidup. Kalian semua sudah lihat kan siapa pemerkosa sebenarnya? Sekelompok orang ini bersekongkol menjebak budi kita. Jadi siapa yang sebenarnya? Rati busuk di sini. Sepertinya aku salah paham sama kamu. Aku sangka Bu Nikita kena jebakan begitu. Kalau nggak ada dia. Terus kenapa kalau aku jebak dia? Sekarang aku ini dirut grup Wijaya. Apapun yang kalian katakan takkan bisa mengubahnya. Aku pasti akan buat kalian berdua menyesal. Atas dasar apa kamu pikir posisi dirut ini pasti akan jadi milikmu? Atas dasar apa kamu pikir posisi dirut ini pasti akan jadi milikmu? Menurut ajaran leluhur keluarga Wijaya di hari pemilihan, yang dananya paling besar dialah yang jadi dirut. Hah, memangnya kamu kaya? Punya kekuasaan? Kamu ini cuma anak haram. Atas dasar apa ikut campur urusan keluarga kami? Kalau kaya raya bisa berbuat seenaknya ya? Bocah tengih, kamu benar. Punya uang tentu saja bisa lakukan apapun. Walau kamu bisa buktikan Nikita tidak bersalah. Lalu kenapa? Keluarga Hartono akan tetap investasi putriku. Aku umumkan, dirut baru kita, Rania Wijaya. Kenapa bisa begini? Kamu itu Mikael Hartono kan? Waktu kemarin aku suruh Rania sampaikan pesan padamu. Apa kamu sudah terima? Aku ulangi lagi. Berlutut dan akui kesalahan. Atau kamu akan musnah. Dasar bocah nakal. Apa kamu pikir keluarga kami mudah untuk ditindas? Kalau sudah pukul putraku dan masih bicara kayak itu padaku, kamu cari mati. Pengawal. Kenapa? Kemampuan kalian cuma segini aja. Dasar bajingan. Akan kutunjukkan untuk mempermalukan wanitamu ini. Akan kutunjukkan untuk mempermalukan wanitamu ini. Semuanya lihat, 200 miliar pendanaan. Aku umumkan, kalau kami dukung penuh, Rania menjadi dirut utama di grup Wijaya. Terima kasih Pak Mikael. Nanti grup Wijaya akan dukung Pak Mikael sepenuhnya. Bagus. Grup Wijaya kelak jadi milikku. Nikita, aku pasti akan mengusirmu dari grup Wijaya. Lino, gak apa-apa, gak masalah jika grupnya hilang. Yang penting kamu aman. Tenang aja kan. Serahkan semuanya padaku. Lino, hati-hati. Nyali kalian segini aja. 200 miliar? Banyak ya? Bocah nggak tahu diri. 200 miliar ini bisa mencabut nyawamu. Bisa merenggut harga diri wanita ini. Dia dapat kekuasaan yang kuat. Wanita ini hanyalah seekor anjing.
Permisi, beri jalan. Keluarga Nurdin dari Tirta. Apa dia kesini? Nggak tahu. Menurutmu dia mau bantu siapa? Pertunjukan ini makin seru. Keluarga Nurdin khusus kesini mendanai Bu Nikita 1 triliun. Apa? 1 triliun? Bu Elora, keluarga Hartono nggak pernah merugikan hotelmu ini. Kamu yakin mau bela wanita murahan ini? Aku melakukan sesuatu. Apa perlu? Jelaskan padamu. Bagus sekali, karena kamu nggak mau mengalah. Keluarga Hartono akan investasi 1 triliun pada Rania. Mikael, kamu dan aku sama-sama orang terhormat. Aku peringatkan, jangan cari mati sendiri. Aku peringatkan, jangan cari mati sendiri. Aku sudah lama di sini. Aku nggak takut apapun. Mau menyelamatkan mereka. Kecuali kamu itu ketua Martin dari grup Naga Perkasa. Kalau enggak, kamu itu nggak akan mampu. Tuan Hartono dan Ketua Martin sangatlah dekat. Hubungan mereka baik. Belum lama ini, ia bahkan undang manajer Faris bekerja sama dengan keluarga Wijaya. Siapa yang mau cari mati? Terima kasih niat baik Bu Elora, aku hargai itu. 1 triliun. Anggap saja undangan untuk tonton pertunjukan bagus. Tutup mulutmu itu. Kamu gila ya? Hah? Gak bisa diandalkan, hanya bisa mengacau. Dalam hal ini kamu jangan ikut campur, biar aku saja. Usulan Tuan Lino boleh juga. 1 triliun buat nonton sangat sepadan. Kalau Bu Elora menyerah untuk lanjut investasi pada Nikita, artinya Nikita mundur dari pemilihan. Maka aku umumkan, Rania Wijaya adalah direktur utama berikutnya. Siapa yang izinkan kamu ambil keputusan cepat? Martin, ketua grup Naga Perkasa. Kenapa Martin dasar? Benar-benar Tuan Agung, Martin saja bisa disuruh. Pantas saja aku disuruh menonton dari pinggir. Siapa yang sehebat ini bisa mengundangnya? Rania nggak sehebat itu. Apa mungkin Bu Nikita? Nggak. Yang CEO kenal semua aku kenal. Indra, apa hakmu ikut campur eleksi dirut grup Wijaya? Turun sekarang juga. Ketua Dan Martin. kamu, Mikael, kamu pikir kamu siapa? Ketua Martin, tenanglah. Kenapa Anda datang jauh-jauh ke Jenggala? Kalau aku nggak datang, apa yang kalian lakukan? Memangnya kamu ini siapa? Berani ikut campur urusan keluarga Wijaya? Cepat pergi dari sini, enyas jauh mungkin. Ketua Martin, hari ini keluarga Wijaya ada pemilihan direktur utama. Anda datang buat onar, rasanya tidak pantas. Kalian ini mengumpulkan orang bodoh, kalian nggak pantas. Aku investasi 200 triliun khusus untuk Bu Nikita. Apa? 200 triliun? Apa aku sedang bermimpi? Ini sebenarnya ada apa? Kamu gila ya? Ini hanya pemilihan dirut. Kamu investasi 200 triliun. Apa uangmu terlalu banyak? Tutup mulut, ku cabut gigimu. Biar jalan ini nggak gigit orang sembarangan. Bu Nikita, kontrak investasi ini apa Anda sudah puas? Kalau nggak puas, grup Naga Perkasa bisa tambah investasi lagi. Ketua Kemari. Martin, Anda terlalu sungkan. Ini sudah lebih dari cukup. Cukup. Dikasih ya terima aja. Beliau itu ketua, cuma kasih 200 triliun. Perkataan pria ini benar. Aku suruh bawahan siapkan. Besok dikirim lagi investasi 2000 triliun. Hal kecil ini nanti aja. Mikael, berlututlah sekarang. Akui kesalahan. Kamu ini siapa? Berani suruh ayahku berlutut? Itu benar. Kamu ini siapa? Aku hanya takut pada Martin. Kamu suruh aku berlutut. Nggak berhak menerimanya. Ayah, kalian ngapain? Berani memukul ayahku? Dia kepala keluarga Hartono. Mikael. Disuruh berlutut ya berlutut. Jangan banyak omong. Hei, hentikan. Kalian ngapain? Aku kandidat dirut grup Wijaya. Nikita, hari ini kamu beruntung. Tapi dia pukul orang. Urusan ini belum selesai. Aku akan lapor kakek untuk mengusirmu dari keluarga. Berisik sekali. Selamatkan nyawamu dulu. Sekarang, lalat pengganggu sudah diusir semua. Saatnya upacara pelantikan. Semuanya harus kerjasama. Dengar tidak? Kami mengerti, kami mengerti. Hati-hati di jalan. Martin dari Naga Perkasa menghadap Tuan Agung. Kerjamu bagus hari ini. Katakan, hadiah apa yang kamu mau? Bisa melayani Tuan Agung adalah kehormatan bagiku. Sudahlah. Aku ini miskin, gak punya apa-apa. Kalaupun kamu mau sesuatu, aku nggak bisa berikan. Namun, aku bisa menyembuhkan kakimu. Anda bisa sembuhkan kakiku? Mau diobati nggak? Jawab yang jelas. Aku biasanya nggak mengobati orang sembarangan. Mau. Tentu saja aku mau. Baiklah, duduklah dulu. Akan kusembuhkan. Terima kasih Tuan. Sudahlah, berdiri dan coba jalan. Terima kasih banyak Tuan atas bantuan Anda. Hari ini kamu sudah bantu kakakku. Kita sudah impas ya. Apa Anda nggak mau kembali warisi Naga Perkasa? Buat apa aku warisi itu? Aku mau temani kakak menjelajahi dunia ini. Tuan, ini bukan cuma 1-2 triliun. Kekayaan Anda cukup buat beli sebuah negara. Kamu gila ya? Buat apa aku beli negara? Kalau kamu memang senggang, tolong selidiki siapa yang mengutuk kakek Wijaya. Aduh Tuan,
Jika Anda nggak mau mewarisi grup, tolong terima kartu Sana, ini. pergi sana. Sudah kubilang nggak mau. Memangnya kakakku bisa membiarkanku lapar? Tuan. Sudahlah, cerewet sekali. Aku mau kembali. Kakak pasti sedang cari aku sekarang. Ingat ya, jangan bongkar identitasku. Identitasmu itu terlalu mencolok. Nggak sesuai dengan gayaku. Cepatlah. Selidiki Indra dan keluarga Hartono baru-baru ini temui siapa. Jangan lewatkan apapun. Lino, lama aku mencarimu, kenapa ada di sini? Ada apa? Baru pisah bentar. Istriku sudah merindukanku. Mikir apa kamu? Aku mengkhawatirkanmu. Aku takut dibalas Paman dan Mikael. Mereka berdua mungkin sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Mana sempat balas dendam. Tapi sekarang aku malah mau balas dendam padamu. Ah, kenapa? Kamu ngapain? Siapa suruh gak percaya sama aku? Bahkan hampir menyerahkan posisi di rootnya. Aduh, sudahlah. Aku tahu aku salah. Tapi kamu nggak bilang mereka akan datang. Aku ini Tuan Agung Naga Perkasa. Mereka semua takut sama aku. Karena aku ini Tuan Agung Naga Perkasa. Mereka semua Jangan takut aku. bercanda. Aku saja mau dibohong. Kalau kamu ini Tuan Agung Naga Perkasa, maka aku ibu mertua Naga Perkasa. Masih muda saja, nggak pernah jujur. Dasar nggak tahu malu, bocah nakal. Aku peringatkan ya kamu, Martin mau bantu karena suka putriku. Kamu berani minta pujian, tahu diri sedikit. Ini bicara apa? Mana mungkin Ketua Martin bersikap dangkal begitu? Lagi pula, kalau dia mau, aku dan Lino sudah bertunangan. Aku nggak akan setuju. Pertunangan apa? Aku nggak akan mengakuinya. Aku juga nggak akan setuju. Meskipun Ketua Martin orangnya agak tua, tapi dia punya uang. Beda dengan yang ini, pakaiannya lusuh begini. Dia itu pecundang. Ibu, jangan bicara begitu. Nanti aku bisa marah. Baik-baik, aku nggak bicara lagi. Kalau memang suka Ketua Martin, aku suruh dia ke sini. Aku mau lihat apa dia berani menikahinya. Ah, bocah nakal. Kamu sendiri yang bilang. Nanti kalau Ketua Martin ajak putriku makan, jangan menangis ya. Hei Budi kita, apa yang Anda bicarakan? Senangnya kalian ngobrol. Ibu mertuaku ingin kamu nikahi putrinya. Oh, itu artinya istriku. Ibu mertuaku ingin kamu nikahi putrinya. Oh, itu artinya istriku. Aduh maaf ya, maaf. Aduh maaf. Hei kamu, tolong sikat gigi ibu ini. Oh bukan. Cuci otaknya juga. Oh bukan. Sudahlah. Masalah ini kalian selesaikan sendiri. Aku pergi dulu. Aku duluan. Silakan lanjut. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa? Ibu, aku sudah bilang Ketua Martin nggak berniat. Ibu asal bicara. Dasar bocah tengik, kau menikahi putriku. Nggak semudah itu. Hai. Coba lihat, sudah kubilang kan, Martin gak berani menikahimu. Ibumu itu keras kepala. Meski begitu, Bu Nikita nggak akan suka, apalagi dengan orang miskin dari kampung sepertimu. Menurutku sebaiknya kamu menyerah. Cukup Yulia, urusanku dengan Lino jangan ikut campur. Baik, Bu Nikita. Lino, hari ini kamu sangat membantu kakak. Kakak traktir makan enak. Boleh, yuk. Tadi kulihat waktu Ketua Martin pergi, kakinya sudah sembuh. Apa kamu yang obati? Apa karena kamu janji akan mengobatinya, jadi dia setuju bantu kamu tadi? Kamu janji mengobatinya, makanya dia bantu. Bukan. Dia datang bukan karena aku mau mengobatinya, tapi aku minta dia bantu kakak. Karena kerjanya bagus, aku lagi senang. Ya, aku sembuhkan kakinya. Oh begitu, adikku ini paling hebat, kakak percaya padamu. Kak, aku ini gak bohong, beneran. Oh ya adik, aku sudah hubungi Kak Sinta. Kebetulan dia ada di sekitar sini. Mau tahu nggak sekarang dia ada di mana? Ah, benarkah? Kakak sudah temukan Kak Sinta? Di mana dia? Wah, kamu ngebet sekali. Saat ini dia di Jayapura, buka usaha patungan, toko obat kuno yang besar. Sekarang dia itu jadi dokter pribadi yang paling dicari. Keren banget Sinta Rahayu. Dari namanya saja ketahuan, dia pasti sangat lembut. Memangnya kenapa? Kakakmu ini kurang lembut ya? Enggak, kakak ini tipe orang yang sangat, yang angkuh dan juga dingin. Terus, otaknya juga kurang pintar. Kalau dinikahi, pasti bakalan bikin repot. Beda dengan kakak ketiga, pasti sangat berbeda. Dari namanya saja ketahuan, kalau dia sangat lembut. Apalagi lulusan kedokteran, pasti sifatnya baik. Aduh, pengen cepat-cepat ketemu. Kak Sinta, apa dia masih ingat aku ya? Sangat lembut ya? Oh, Kak Sinta sangat baik ya? Oh, lembut sekali ya? Sakit istriku, aku salah. Aduh, nanti bisa putus. Sakit kan? Aku sudah izinkan kamu panggil istri. Dasar berani-beraninya kamu ya. Cepat katakan, pilih siapa di antara kami. Sakit, bukan begitu. Aduh, Kak, pelan-pelan. Kalau kuat nanti bisa putus. Aduh, sakit. Sedang apa ini? Berisik Kak, putus sekali. nanti. Cepat lepaskan aku. Jangan bertengkar di sini, ini tempat umum. Kak. Sana, dasar kamu. Teriak-teriak segala. Kakak terlalu kuat. Hampir saja putus. Masih melarangku teriak. Masih berani bicara. Jangan bicara. Oke. Aku diam. Sini, jadi pilih yang mana? Kamu belum jawab tadi. Katakan. Kak, aku kebelet kencing. Aku ke toilet dulu ya.
Bu Nikita, kemana bocah tengik itu? Dia ke toilet. Oh, belum kembali ya? Aku nggak tahu sedang apa anak. Hai Nona cantik, apa aku boleh kenalan dengan kalian? Siapa kamu? Tolong menjauh. Nona cantik, aku traktir minum kopi, boleh kan? Kan sudah ku bilang nggak mau. Kalau nggak pergi aku akan panggil polisi. Kenalan saja masa nggak boleh? Namaku Andra Pranata. Farmasi Prana di Jayapura. Itu milik keluargaku. Itu kan anak Farmasi Pranata, Andra Pranata. Sepertinya dua wanita itu nggak akan bisa lolos darinya. Cantik, yakin gak mau kenalan? Aku punya jam mahal sama Porsche. Kalian gak mau melihatnya dari dekat? Bu Nikita, keluarga Pranata sangat berkuasa. Sebaiknya jangan menyinggung mereka. Nona ini pintar sekali. Aku ini di Jayapura lumayan dihormati orang-orang. Kalau mau main ke Jayapura, aku akan melayani kalian. Sudah ku bilang pergi dari sini. Sudah ku bilang pergi dari sini. Lumayan juga, kamu berhasil menarik perhatianku. Kamu berhasil menarik perhatianku. Lepaskan. Aduh. Siapa kamu? Berani memukulku? Tentu saja aku ini kakekmu. Zaman apa ini? Masih mengejar cewek pakai cara ini? Hah? Aku akan tunjukkan cara kejar cewek yang benar. Cara nyatain cinta ke cewek. Halo, cantik. Jam tangan ini buatmu. Anggap saja hadiah. Mau Bikin nggak? ngakak aja. Orang miskin sepertimu pakai jam digital buat ngerayu. Kalau dia suka, aku akan makan. Aku suka, cantik kan? Sangat cantik. Lino, kamu tahu dia siapa? Dia penerus Farmasi Pranata. Sehari tanpa bikin masalah apa nggak bisa? Emangnya kenapa? Dia sedang menggoda istriku. Masa aku diam saja? Berani main-main denganku. Kalau nggak sujud dan minta maaf hari ini, jangan harap bisa keluar dari hotel ini. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan, Pak Andra. Cepat lepaskan, Pak Andra. Ini Bu Nikita dari grup Wijaya dan ini sepupunya dari kampung. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi kamu Nikita, hah? Wanita murahan yang aku pelihara berondong di depan orang-orang jenggala. Kirain wanita yang suci dan terhormat, jangan so suci. Aku ke rumah sakit. Gak bisa bicara, ya menggonggong. Tadinya mau kulepaskan, tapi hari ini ku kasih dua pilihan. Pertama, sujud minta maaf pada istriku. Kedua, mati di sini. Jangan mendekat ya. Jangan mendekat. Dengar ya, jangan mendekat. Pengawal. Habisi dia. Kalau mati aku yang tanggung. Ajar dia. Bu Nikita, kita harus lapor polisi. Gak apa-apa Yulia, jangan khawatir. Bu Nikita masih sempat-sempatnya minum kopi. Meski Lino jago berkelahi, apa dia bisa? Lawan sampah-sampah ini, dasar buta. Berapa mereka membayarmu? Aku juga bisa. Aku pewaris grup Pranata. Jangan gegabah. Apa yang kalian lakukan? Gembel dari mana ini? Berani sekali. Bikin honor di Hotel Madika. Cari mati ya? Aku perintahkan kamu. Sekarang minta maaf pada tamu kehormatan kami. Gak tanya asal-usulnya, malah asal menggonggong begini. Kenapa? Dia tamu kalian, lalu aku bukan. Hotel kami punya aturan yang pakaiannya nggak pantas nggak dilayani. Jadi, kamu bukan tamu kami. Kalau aku, dia ini priaku. Datang makan denganku. Apa aku tamu kalian? Maaf Bu Nikita. Hotel kami punya aturan. Pria simpanan nggak boleh masuk. Sepertinya keamanan hotel kita harus ditingkatkan. Ajar. Kalau sikapmu begini, aku akan bicara sungguh-sungguh dengan Bu Elora. Siapa yang nggak tahu, Bu Elora itu cuma karena wajah Ketua Martin, makanya bantu kamu. Tuan muda Andra investasi puluhan miliar pada kita. Kalian nggak bisa melawannya. Cepat minta maaf, kalau nggak bisa keluar. Begini cara hotel terbesar memperlakukan tamu. Memangnya kamu itu siapa? Lepaskan aku. Satpam! 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 Ambil senjata kalian, bunuh bajingan ini. Hentikan semuanya. Apa yang kalian lakukan? Bos, orang ini bikin honor di tempat kita. Dia melukaiku dan tuan muda. Anda harus bela kami. Bu Elora, bukan begitu kejadiannya. Dasar kamu anjing buta. Siapa yang memberimu nyali bersikap begini sama Tuan Lino? Berlutut. Ayo cepat. Baik. Saya yang nggak tahu diri. Mohon Anda bermurah hati. Lepaskan saya. Kamu berlutut juga. Kalau enggak, kuhancurkan keluargamu. Ya. Maafkan saya. Tuan Lino, saya nggak becus urus bawahan. Kartu naga emas ini sebagai permintaan maafku.
Jangan perbesar masalah ini. Wah, itu cuma ada 10 lembar di negara Aku ini. punya satu, Bu Elora malah kasih dia. Aku lebih suka kamu yang keras kepala tadi. Hah? Sudahlah, Kak. Sepertinya kita nggak bisa makan di sini lagi. Ayo pindah tempat. Baik, ayo pergi. Bu Elora dan bocah itu apa hubungannya mereka sampai kasih kartu naga? Bos. Dasar sampah buta, gara-gara kamu. Aku di depan Tuan Agung gagal untuk kedua kalinya. Singkirkan dia. Baik, Bu Elora ampuni saya. Bu Elora ampuni. Bos, sateku sudah matang. Tunggu sebentar, masih belum matang. Bos ini laris juga. Dua kakakku, aku tahu aku tampan, tapi nggak perlu juga terus menetapku. Katakan, kamu dan Elora apa hubungan kalian? Nggak perlu dikatakan lagi. Jangan nilai dari wajah. Dia cuma pria simpanan. Beraninya dia selingkuh. Padahal Buni kita sangat baik padamu. Aku sama sekali nggak kenal dia. Mana ada selingkuh? Hah? Kamu nggak kenal dia? Kalau kamu nggak kenal dia, apa dia akan beri kartu yang cuma ada 10? Satu kartu saja nilainya triliunan. Coba kasih aku satu juga. Aku kasih kamu. Kamu pikir ini lucu ya? Meskipun aku nggak punya uang, tapi uang yang kudapatkan itu uang halal. Buni kita, ayo kita pergi. Jangan bicara dengan bajingan ini lagi. Kamu sendiri yang minta. Aku beri malah marah. Wanita ini apa dia sakit? Aku bisa obati orang sakit. Ku beri suntikan, pasti langsung sembuh. Lino, kamu keterlaluan. Kak, kenapa kamu juga mengira aku numpang hidup? Kakak apa? Panggil aku istri. Kalau enggak usah pulang denganku. Hei, Kak. Bukannya kamu bilang batu gioknya ada di rumahmu? Coba keluarkan. Oh, tunggu sebentar. Ini giok dari guru. Ini... Kakinya benar-benar seperti giok. Bukan. Giok ini benar-benar panjang. Kamu? Baiklah, kamu teliti sendiri saja. Aku mau mandi dulu. Hei, Kak. Biar dua benda ini bisa menyatu, apa memang harus satu cekung dan satu cembung? Hah? Kamu bicara apa? Maksudku, kalau nggak ada yang cekung ini, lalu yang cembung ini, bagaimana masuknya? Kamu pikirkan sendiri Aku saja. nggak bisa. Jangan asal. Kalau sampai rusak, gak seru lagi. Lino ini kelihatannya jujur. Tapi otaknya penuh dengan hal-hal kotor. Kak, menurutku lubang ini sangat kecil. Aku lihat punyaku, ini sangat besar. Kalau dipaksa masuk, apa nggak akan retak? Nggak bisa, gimana masuknya? Aku sudah nggak tahan dasar pria mesum. Kak, menurutku kalau ini dipaksa masuk, pasti akan hancur. Oh, kamu bicara tentang ini. Terus apa? Kamu bicara tentang ini. Terus apa? Kak, bagaimana kalau kamu bantu aku pikirkan cara untuk memasukkannya? Aku agak lelah. Kamu teliti sendiri saja. Aku tidur duluan. Kak, bantu aku pikirkan bagaimana ini masuknya. Besok masih harus ketemu kakak. Kamarmu sudah kubereskan. Cepat istirahat. Selamat malam. Kakakku lagi kenapa? Aku cuma minta kasih ide sedikit, bukan mau memakannya. Tempat ini adalah toko obat terbesar di Jayapura. Orang yang datang ke sini lebih banyak dari rumah sakit. Ini juga tempat langka pengobatan tradisional Tiongkok lebih populer di sini. Ini bukan hal yang selevel. Kalau ilmunya nggak banyak yang hilang, mana laku medis barat. Kalian berdua lagi. Hah? Wah, kebetulan sekali ya. Bocah nakal. Terakhir kali di jenggal aku nggak bisa apa-apa padamu. Kali ini di wilayah Jayapura akan kubunuh kamu. Apa maumu? Kami kesini bukan cari masalah. Kami ada urusan. Sekarang bukan kalian yang mau cari masalah, tapi aku yang mau cari masalah. Sini kalian semua. Tuan Andra, jangan bertindak gegabah. Kalau enggak, aku atas nama Grup Wijaya, atas nama direktur aku akan buat kamu bayar. Lelucon, kamu pikir keluarga Wijaya itu apaan, ha? Lebih mudah membunuhmu daripada semut. Serang! Bunuh pria itu. Lepaskan pakaian cewek itu. Hari ini aku akan membunuh dua brengsek ini. Ayo cepat. Hei, bisa nggak di lain waktu kamu bawa petarung kemari? Bawa kumpulan sama seperti ini buat apa? Kebetulan, ini toko obat. Habis aku buat kamu cacat, kamu bisa langsung masuk Apa sini. yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Apa maumu? Aduh. Hentikan, nggak boleh berkelahi di sini. Kenapa kamu memukulnya? Cinta, dia buat onar di sini. Kamu juga buat onar. Cepat pergi. Adik? Kakak, aku tercekik gak bisa napas. Kak, sudah, turunlah. Cepat turun. Kak, kamu kagetin dia. Pertama kali melihatnya, nggak bisa menahan diri. Nggak bisa menahan diri, kamu sudah setinggi ini. Terakhir kali kita bertemu, hidupmu masih ingusan. Sekarang tampan Apa aku bermimpi? Bagaimana bisa mereka? Sinta, ternyata kalian mempermainkanku. Pria ini buat masalah. Bukannya kamu beresin dia, kamu justru buat hal yang nggak senonoh. Apa kamu percaya aku bisa menarik modalmu? Mampus kamu. Adik,
Kakak mau urus sesuatu, nanti kita bicara. Kak, kalau kamu nggak bisa, biar aku yang urus dia. Dia itu pria jahat. Tenanglah, masalah sepele begini kakak masih bisa tangani. Adik tunggu sebentar. Tuan Andra, silakan cepat tarik modal. Toko obat kuno kami nggak butuh sepeser pun darimu. Sialan kamu nggak tahu apa yang kamu katakan, ha? Tanpa keluarga Pranata, kamu nggak akan belajar di balai mekanika. Demi coba brengsek ini, kamu korbankan kesempatan ini. Aku bisa masuk ke sana karena kemampuanku, bukan kekayaan keluarga Pranata. Tarik kata-katamu ya. Kalau enggak, aku akan cabut kerjasama denganmu. Terima kasih. Sinta sialan, apa kamu sudah gila? Aku lama mengejarmu. Kamu demi sampai ini mau putus hubungan dengan keluargaku, ha? Cepat minta maaf sama adikku. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Aku nggak akan minta maaf. Nggak akan minta maaf. Sama si brengsek ini, selamanya nggak mungkin. Pak Hartono, mulai sekarang berhenti terima obat dari keluarga Pranata. Pesanan dan janji medis mereka batalkan semuanya dan cabut semua investasi. Gak terima mediasi apapun. Sinta, kamu serius? Sinta, kamu serius? Adik, ayo kita pulang. Ceritakan padaku, selama kamu di gunung apa yang terjadi. Tentu, Kak. Biar aku ceritakan. Aku selalu tunggangi harimau dan pergi berburu. Hebat sekali. Nanti harus ceritakan semuanya. Ayo pergi. Oke, Kak. Tunggu aku. Temannya aku ya. Sial, kenapa memukulku? Hei, Kak. Ku dengar si bodoh itu bilang... tidak. Maksudku si Andra itu bilang kalau kamu akan ke balai mekanika. Tentu saja. Balai mekanika itu impian semua dokter, termasuk diriku. Tapi keterampilan medisku belum ahli, masih belum pasti. Bagaimana bisa belum pasti? Kamu wariskan keterampilan medis guru. Dan mereka merekrutmu sebagai seorang murid, itu keberuntungan mereka. Adikku sudah besar, sudah tahu cara menghiburku. Besok ada simposium. Bisa masuk kalau terpilih. Aku juga sekarang sedang bersiap. Kak, sebenarnya kamu nggak tahu adikmu ini. Sinta, jangan marah. Sinta, simposium itu hanya formalitas saja. Aku udah minta ayahku bantu urus, asal kamu janji. Aku sudah minta ayah bantu urus. Asal kamu tarik kata-katamu, Sinta, kamu bisa masuk ke sana. Terima kasih Tuan Andra. Aku belajar medis untuk selamatkan orang, bukan demi kekuasaan. Kalau nggak cukup ahli, nggak ada gunanya aku masuk. Nggak usah khawatir. Baik, karena ucapanmu itu, kalau mereka tidak menerimamu, merekalah yang akan merasa rugi. Masalah ini, serahkan padaku saja. Balai mekanika itu tempat medis terbaik di dunia. Orang sepertimu nggak bisa memutuskan siapa yang masuk ke sana. Asalkan aku ingin kakakku masuk ke sana, bahkan dewa pun nggak bisa menghentikanku. Sudah tenang, masalah ini serahkan padaku. Arogan sekali. Kenapa kamu nggak ngaca? Ngaca dirimu, coba lihat. Kamu ini orang macam apa, ha? Kalau kamu bisa masuk, aku akan makan kotoran. Lihatlah, perilaku dirimu itu brengsek dari desa, dasar pengemis. Kamu nggak berhak ejek dia begitu. Jealous mana saja mohon dia menjadi guru. Apa menurutmu dia nggak berhak masuk ke balai mekanika? Sudah lama bersama sampai ini sampai nggak sadar realitas. Jaya Lesmana mohon dia jadi guru. Kalau dia gurunya, aku jadi guru Jatmiko. Dokter Sinta, tolong selamatkan. Baringkan pasiennya, aku akan periksa. Tolong cucuku, dia ikut berkompetisi bela diri. Dia ditinju orang dan langsung koma. Dokter Sinta, aku mohon padamu. Dia dari keluarga keturunan terakhir. Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Bagaimana? Kondisi Nona Laksana kurang bagus. Saraf otaknya mungkin gak sejajar. Harus segera ke rumah sakit. Kalau enggak, mungkin dia nggak akan pernah bangun. Separah itukah? Kok bisa begini? Apa masih bisa diselamatkan? Akan kuhubungi guruku, memintanya operasi Nona Laksana. Cepat pergi. Hanya masalah kecil. Perlu kau panggil Profesor Jaya? Keahlianmu belum bagus. Biar aku saja. Dokter Sinta, pria ini. Aku Andra Pranata, Dokter Andra. Apa kamu bisa selamatkan cucuku? Jujur saja, aku dari Rumah Sakit Utama, Kepala Departemen Neurologi. Bagus. Bagus kalau begitu. Cepat selamatkan cucuku. Asal kamu bisa sembuhkan dia. Apapun syaratnya akan kupenuhi. Itu mudah. Sudahlah, semuanya mundurlah. Tolong ya, Dokter Andra. Dokter Andra, bagaimana kondisinya? Apa masih bisa diselamatkan? Masalah kecil, sekali suntik, saraf akan normal kembali. Syukurlah. Terima kasih, Dokter Andra. Baiklah, aku akan mulai. Tik, aku puntur. Ketemu. Hentikan! Kamu tusuk jarum itu, dia pasti akan lumpuh. Kamu, sialan, tahu apa tentang ilmu medis? Ini aku puntur profesional. Kamu itu hanya penipu. Memangnya kamu tahu apa? Baik. Kalau biarkan dia ditusuk, cucumu ini akan lumpuh seumur hidup. Yakin kamu percaya dia? Benarkah itu? Dokter Sinta, siapa yang harus kupercayai? Siapa yang benar? Kondisi Nona Laksana memang nggak bagus. Walau operasi, suksesnya nggak sampai 30%. Tapi, aku percaya keputusan Lino. Kalau itu aku nggak akan biarkan dia menusuknya. Anak muda, karena Dokter Sinta mempercayaimu, maka kumohon tolong selamatkan cucuku. Baiklah. Karena kakak yang minta, aku akan... Duduk. Sinta, kamu sudah gila ya? Dia itu sampah, tahu apa soal medis? Seenggaknya, aku kepala ya.
Akan kusembuhkan dia. Hei, kamu dokter gadungan membunuh cucuku ya? Ketua Laksana, kamu yakin mau percaya orang yang nggak tahu apapun? Dia itu sampah. Aku ini kepala neurologi. Tanya dia punya izin praktik atau enggak. Kamu punya izin praktek atau enggak? Memang aku gak punya izin praktik karena guruku bilang barang itu ya hanya untuk menakuti. Kalau orang sepertimu, orang yang gak profesional, meski punya izin Raja Langit, juga gak ada gunanya. Dokter Andra, maaf. Dokter Andra, maaf. Aku sudah gegabah. Tolong bantu, turun tangan, selamatkan cucuku ya. Sungguh konyol sekali. Izin praktik pun gak punya, ha? Beraninya kamu pura-pura jadi dokter Diam kamu. Kehebatan Lino mana boleh dibahas dokter gadungan sepertimu. Gak punya izin praktik, lalu untuk apa kamu berkomentar di sini? Aku sudah gegabah tadi. Tolong aku. Cepat, tolong. Tolong obati cucuku. Kumohon padamu. Aku berlutut padamu. Harusnya begitu. Orang zaman sekarang asal percaya saja pada siapapun itu. Kalau terjadi apa-apa repot. Kumohon dokter. Sudah. Nanti juga hidup lagi. Cepat sekali. Gak benar. Napas dan nadi Nona sangat berantakan. Ini gak benar. Seharusnya tidak lama lagi dia pasti akan sadar. Sepertinya tidak benar. Dokter Andra. Waktu aku membawanya, wajahnya itu normal. Napasnya juga masih teratur. Kenapa sekarang wajahnya pucat? Napasnya lemah. Jantungnya kurang darah. Dia hampir mati. Jangan sembarangan. Aku sudah ikuti buku. Kamu ini persetan. Kamu obati orang ikuti panduan buku. Kamu obati orang dengan panduan buku. Kamu main-main dengan nyawa ya? Dasar brengsek. Guru Laksana, jangan bahas ini lagi. Bawa dia ke rumah sakit. Baik. Jangan sentuh dia, gak boleh gerakan dia. Saraf-sarafnya sangat rapuh. Sekalinya disentuh, saraf-sarafnya akan hancur. Lalu bagaimana ini? Adik Lino, kamu pasti ada cara Anak kan? muda, bisakah kamu? Aku mohon padamu, selamatkan dia. Karena kakak yang minta, baiklah kalian mundurlah, biar aku beraksi. Biar aku yang obati pasiennya. Ketua Laksana, lebih baik kita keluar dulu. Serahkan saja pada Lino. Percayakan padanya. Baik. Nggak dibawa ke rumah sakit, nggak suruh Profesor Jatmiko turun tangan, malah membiarkan penipu ini mengobatinya. Kamu boleh bangun sekarang. Cynthia, kamu sadar juga, syukurlah. Aku baik-baik saja, tapi kenapa aku di sini? Bocah ini bahkan melihat tubuhku. Bagaimana aku menemui orang? Aduh Cynthia, dengarkan aku. Anak muda itu tadi mengobatimu. Dia, aku nggak percaya. Dia bahkan melepaskan bajuku. Jelas-jelas mau melecehkanku. Aku beri 2 pilihan. Nikahi aku atau aku congkel matamu. Nona cantik, ini sudah zaman apa? Kamu sudah nggak di zaman memaksa orang lain nikah. Lagian aku hanya mau ngobatimu. Nggak beri asuransi seumur hidup ya. Kalau begitu aku congkel matamu. Cynthia, dia itu penyelamatmu. Jangan berulah lagi. Benar-benar, banyak orang yang lihat. Ayo pergi, kita pulang saja ya. Hei anak muda, biaya pengobatan Cynthia, aku suruh orang lain mengantarnya ya. Aku nggak mau pergi. Aku mau congkel matanya. Bagaimana Ayo, aku bisa ketemu orang? Ayo. Ya ampun, dia hanya mengobatinya dan dia minta dinikahi. Mau congkel matanya juga. Apa pilihan ini sulit dipilih? Benar, Nona keluarga Laksana dan Lino seumuran. Cocok sekali kan? Kakak, kalian ngomong apa sih? Ya ampun. Karena kedua nona ini merasa dilecehkan, aku akan selesaikan urusan pernikahan kalian berdua. Aduh, kau pukul aku lagi sih. Emangnya apa urusanmu? Tunggu Pergi dari sini. balasanku. Nggak ada bantuan keluarga Pranata. Diskusi akademik kalian besok gimana? Pergilah. Kenapa belum pergi? Kakak, kita susah payah cari kakak ketiga. Bagaimana kalau kita makan di luar? Maaf, aku nggak akrab dengan orang yang lihat tubuh gadis lain. Kakak ketiga, Lino lapar, mau makan. Kakak, jangan acukan aku, kakak. Tersenyumlah. Lino, ku dengar dari adik alasanmu turun gunung untuk mencariku demi batu gioknya. Benar, Kak. Batu giok pemberian guru masih kamu simpan. Selain hal itu apa? Selain itu, tentu saja untuk menjaga kalian. Jangan alasan, pilih aku atau kakak. Kenapa? Ingin dua-duanya? Aku atau kakak sama-sama impian semua orang. Kami itu Dewi, sekarang kamu pilih. Masa sesulit itu? Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin kembangkan perasaanku dulu. Lalu kalian berdua bersaing dengan adil. Kamu cari mati ya? Sudah, Nikita. Kamu jangan persulit Lino ya. Ayo makan. Kak, kamu manjakan dia. Kak, CEO wanita yang dingin kujadikan seperti kakak tetangga. Aku hebat kan? Makanan gak bisa sumbat mulutmu ya? Di dunia ini cuma ada satu barang yang bisa sumbat mulutku. Memangnya apa? Memangnya apa?
Memangnya apa? Memangnya apa? Dasar anak mesum. Belum cukup dipukul, ha? Anak ini dasar cowok mesum. Kusir kamu ya, biar kamu tidur di luar. Kita ayo pergi, abaikan si mesum ini. Kakak, adik yang lucu ini, kalian benar tega. Kak, Lino, Nikita, hari ini istirahat saja dulu. Besok aku ada seminar akademis. Setelah selesai, ku ajak kalian jalan-jalan. Ya ampun, kakak tenang saja. Serahkan masalah ini pada aku. Pasti kamu masuk balai mekanika. Oke, kakak hargai niatmu. Tapi ada satu hal, kamu harus janji sama kakak. Syarat apa? Yaitu besok, jangan buat onar. Lino, di seminar akademis hari ini, semuanya profesor medis terkenal. Kamu jangan sampai bicara sembarangan di depan umum. Kalau enggak, langsung ketahuan. Hei, kakak, aku ini adikmu. Kamu pasti bisa percaya sama aku. Kampungan ini berani juga. Kamu benar-benar berani darahnya. Dasar kampungan, beraninya kamu kemarin. Siapa yang kasih kamu nyali? Aduh, Lino, kamu cari mati ya. Lino. Sama sepertimu saja bisa datang. Kenapa aku nggak boleh? Berani memukulku di sini, kamu mati. Berhenti pukul. Cinta, kamu nggak bisa masuk balai mekanika. Berani lancang lagi, mati. Hentikan! Apa yang kamu lakukan? Direktur Wardana, Minggir! Cepat kemari, bantu Tuan Muda Andra. Beraninya memukulku. Apa kamu tahu tempat ini? Tidak. Bantu Tuan Muda Andra istirahat. halo Direktur Wardana. Saya Sinta Rahayu. Hari ini datang ke seminar karena ingin mencalonkan diri untuk magang di Balai Mekanika. Magang di Balai Mekanika, kamu belum cukup pantas. Pulanglah. Boleh saya tanya Direktur apa alasannya? Bukannya seminar belum dimulai? Apa kamu gak paham bahasa manusia? Aku ini selalu adil. Orang sepertimu melalui Profesor Jatmiko yang lewat jalur belakang sama sekali gak berhak masuk ke Balai Mekanika. Coba kamu lihat, orang gak jelas macam apa yang dibawa ke aula ini. Apa ini tempat membuang sampah? Sinta. Dulu aku bantu kamu malah tolak. Sekarang baru tahu rasa kan? Ayo, mohonlah padaku. Mohonlah padaku. Hah? Kapan peraturan seminar ini melarang membawa orang lain masuk ke sini? Lagi pula, meskipun saya direkomendasikan oleh Profesor Jatmiko, saya juga lulus ujian. Kenapa nggak memberikan kesempatan? Sudahlah, berdebat di sini gak ada gunanya. Asal kamu tahu ya, aku ini punya hak veto. Sekarang aku umumkan, kualifikasi dirimu dibatalkan. Memangnya kamu ini siapa? Batalkan kualifikasi kakakku. Hei kamu, berani memukulku ya? Kamu tamat, kakakmu juga tamat. Aku bersumpah, seumur hidupnya gak bisa masuk Balai Mekanika. Masuk atau enggak bukan kamu yang tentukan. Bicara omong kosong lagi, kubuat kamu balik gips sendiri. Direktur, sudahlah. Waktu kita terbatas. Baiklah, aku ingin lihat muridnya Profesor Jatmiko itu seberapa hebat. Kemarilah, nyalakan proyektornya dan objek penelitian hari ini. Baik, Direktur Wardana. Semuanya silakan duduk. Saudara-saudara, tolong lihat layar. Ini adalah sang legenda tabib suci Jalan Naga jurus 9 jarum jiwa. Wah, jurus 9 jarum jiwa. Bukankah sudah punah? Ayo semuanya tolong lihat. Konon, 9 jarum bisa menghidupkan orang mati. Konon, 9 jarum bisa menghidupkan orang mati. Hari ini aku akhirnya melihat langsung. Aku kira teknik apaan? Cuma teknik jarum sampah. Kenapa pada heboh begitu? Jangan asal bicara. Teknik jarum ini adalah harta karun yang gak ternilai. Entah sudah berapa banyak orang yang mengidamkannya. Ya ampun, anak 5 tahun mana ngerti soal ilmu medis. Bukannya saat menusuk babi tiba-tiba kepikiran menusukkan jarumnya ke tubuh manusia. Kamu bicara omong kosong. Apa kalian tahu? Tabib suci Jalan Naga dalam beberapa tahun ini adalah tabib terhebat di negara kita. Nggak boleh kamu hina begitu. Sudahlah Lino, jangan ribut. Aku benar-benar ingin belajar teknik jarum ini. Ya ampun kak, teknik jarum sampah begini apanya yang mau dipelajari? Kalau mau belajar, ku ajari yang bagus. Lucu sekali. Masih ada teknik jarum yang lebih hebat. Memangnya kamu itu tabib suci Jalan Naga? Kamu bisa tahu akulah tabib suci Jalan Naga. Nama ini sudah dari kecil saat aku berkelana ku asal pilih. Ya ampun, tabib suci Jalan Naga apanya? Aku ini ketua Balai Mekanika. Tabib suci Jalan Naga apanya? Aku ini ketua Balai Mekanika. Membual tapi nggak pakai otak. Ketua Balai Mekanika bukan apa-apa. Saat dia datang, dia berlutut memanggilku guru. Benar-benar konyol. Ini seminar medis, bukan rumah sakit jiwa. Kalau bicara omong kosong lagi, cepat keluar dari sini. Kamu cari mati ya? Lino, kakak tahu niatmu baik, ingin membantuku. Tapi tabib suci Jalan Naga ini adalah tabib terhebat di dunia saat ini. Bahkan guru pun kalah darinya. Kamu ini hati-hati kalau bicara. Kak, aku ini tabib suci Jalan Naga. Kenapa gak percaya? Iya. Hei,
kamu lupa janjimu pada kakak. Jangan buat onar. Kalau enggak, kakak hukum kamu. Iya, baiklah. Karena kakak bilang begitu, sementara ini ku maafkan mereka. Tenang semuanya, tenang ya. Topik penelitian hari ini menganalisis prinsip teknik jarum. Dan dari sudut pandang pribadi, untuk membahas teknik jarum tabib suci Jalanaga. Saat menciptakan teknik jarum ini, apa tujuannya? Silakan Dr. Andra jelaskan pemahamannya tentang teknik ini. Halo semuanya. Halo semuanya. Nama saya Andra Pranata. Seperti yang kita tahu, ilmu medis tabib suci Jalanaga sudah lama melampaui semua pengetahuan medis yang kita kuasai. Teknik jarum ini membuktikan ilmu medis beliau benar-benar mencapai puncaknya. Andra ini sama seperti nggak mendengarkan apa-apa. Jadi ya. begitulah. Semuanya omong ya. kosong. Baik, jadi analisis saya sampai di sini. Cukup sekian. Meskipun ada sedikit kekurangan, tapi keseluruhan lumayan. Setelah kami semua berdiskusi dan memutuskan, Andra dapat 10 poin. Wah, bagus. Sinta, kenapa diam saja? Jangan buang-buang waktu kami semua. Kuduga kamu gak akan mengecewakan harapanku. Kakak, majulah. Aku percaya padamu. Yang disebut jurus 9 jarum jiwa. Seperti namanya, semua ada 9 jarum. Aku pernah baca kalau teknik akupuntur ini biasanya untuk buka 12 meridian. Sinta, pemahamanmu masih kurang. Risetmu ini gak sesuai dengan arah seminar ini. Jadi kami semua sepakat menilaimu nggak lolos. Direktur Wardana, apa yang saya katakan mungkin ada yang kurang. Apa nggak bisa beri saya kesempatan lagi? Akan saya perbaiki. Sebagai contoh, jarum ketiga jurus 9 jarum jiwa menurutku harusnya... Sinta, harusnya kamu tahu diri. Andra lebih cocok masuk ke balai mekanika. Jika dia kembali pasti menyelamatkan banyak orang. Kalau kamu hanya pikirkan diri sendiri. Benar, Sinta. Berkaca dong, kamu itu siapa? Tabib suci Jalanaga itu hebat, beraninya kamu menilainya. Salah ya salah. Tabib suci pun bisa salah. Dia manusia. Terlebih lagi, menurutku jarum ketiga kalau lebih presisi, efeknya bisa lebih bagus. Sinta, kamu nggak lolos. Lanjutkan saja studimu. Jangan berbuat onar. Jangan terus tunjukkan kebodohanmu. Dan jangan buang waktu. Kak, jangan gubris si bodoh ini. Para tabib bodoh, mana tahu soal ini. Mereka ini hanya kumpulan orang bodoh yang merasa seorang ahli. Bocah tengik. Siapa yang kamu sebut bodoh? Dasar kamu ini gak tahu diri. Memangnya apa hakmu menilai tabib suci? Ini ilmu medis, bukan tipuan. Orang desa, kami sudah ahli. Bukan tipuan. Orang desa, kami sudah ahli. Kamu tahu apa? Berani meragukan kami. Kamu dan Sinta, cepat pergi sana. Kalian gak pantas di sini. Cepat usir mereka dari sini. Satpam! Satpam, mana Satpam? Siapa yang mau diusir? Wah, Profesor Jatmiko. Profesor, Anda sudah datang. Tolong lihat murid Anda. Dia membawa orang yang gak sopan ke sini. Dia menghina kami. Benar-benar sombong. Profesor Jatmiko, kenapa memukulku? Jangankan kamu, bahkan aku, kalau di depannya, bukanlah apa-apa. Keberatan kamu. Jaya Lesmana memberi salam pada guru. Sudah. Profesor, Anda sedang apa? Profesor Jatmiko, jangan bercanda. Bocah ini bagaimana mungkin jadi guru Anda? Kamu pikir aku sedang bercanda? Tanpa bantuan ayahmu, kamu ini tidak pantas masuk ke tempat terhormat ini. Profesor, aku... Direktur Wardana, berani sekali kamu. Berani untuk mengusir guruku. Kalau begitu, apa aku harus pergi juga? Direktur Wardana, berani sekali kamu. Berani untuk mengusir guruku. Kalau begitu, apa aku harus pergi juga? Profesor Jatmiko, Anda salah paham. Aku benar-benar gak tahu dia guru Anda. Lelucon macam apa? Biar aku jelaskan. Jurus 9 jarum jiwa diajarkan guru padaku. Dulu, aku lihat guru pakai jurus ini menyelamatkan nyawa. Kalau dia nggak paham, apa kamu paham? Lino, kamu... Hei. Aku nggak pernah bilang mau jadi gurumu ya. Jangan so akrab gitu. Hanya sebuah jurus gak berguna saja. Meski guru tidak mengakui aku murid, tapi Anda sudah ajarkan aku. Seumur hidupku, akan kuanggap kamu guruku. Sudah. Karena sudah di sini, ayo cepat selesaikan urusannya. Aku masih mau pergi makan sama kakak. Jadi sekarang, bagaimana progresnya? Ahli kami sepakat bahwa Andra jauh lebih cocok masuk ke balai mekanika daripada Sinta Rahayu. Baiklah, Andra itu memang jauh lebih cocok daripada Sinta. Terima kasih, Profesor. Aku akan tingkatkan diri demi menyelamatkan semua. Profesor Jatmiko, mata Anda sangat tajam. Andra memang ahli yang sangat jenius. Kalau Sinta, dia harus lebih berusaha untuk maju. Jangan cari jalan pintas lagi. Nggak berguna. Aku nggak... Kamu mencari orang ini hanya mencari koneksi.
Tapi kalau di depan ahli kami, jangan pernah pikirkan nggak mungkin bisa. Nggak ada hak istimewa. Lino, aku nggak cocok di sini. Aku nggak ingin di sini lagi. Ayo kita pergi. Pak tua sialan. Cukup. Apa di otakmu cuma ada omong kosong tanpa hati nurani? Terus saja kau bela dia. Kamu pikir aku ini bodoh ya? Berani sekali fitnah dia. Lino, cukup. Bocah berani sekali kamu. Suka pakai hak istimewa ya? Kutunjukkan pada kalian hak istimewa yang sesungguhnya. Jaya, kamu bodoh ya? Kenapa diam saja? Andra lebih cocok masuk ke balai mekanika daripada Sinta. Sinta sudah diangkat menjadi ketua balai. Hari ini, aku datang menyerahkan berkas ini. Direkrut langsung untuk menjadi ketua. Direkrut langsung untuk menjadi ketua. Nggak pernah ada pengangkatan khusus di balai. Kalaupun ada, itu karena terpilih. Nggak mungkin, benar-benar nggak mungkin. Ya ampun Profesor Jatmiko, Anda pandai bercanda. Pengangkatan khusus, aku masih bisa percaya. Tapi ketua balai mekanika, kenapa harus dia? Benar, Profesor Jatmiko. Sinta murid Anda, tapi Anda nggak perlu membelanya begini. Jika Anda membelanya, nggak khawatir rusak nama Anda. Apa kamu pikir aku sedang bercanda? Dasar bodoh. Coba buka matamu, lihat yang jelas. Ini segel naga. Ini, kenapa bisa begini? Dokumen balai mekanika, apa benar dari sana? Nggak mungkin salah. Aku beruntung pernah melihat segel naga balai mekanika. Bagaimana bisa? Itu pasti palsu. Dokumen ini memang asli. Kakak, balai mekanika bukanlah tempat bagus. Kamu belajarlah di sana. Saat sudah lumayan, aku ajarkan ilmu padamu. Hei bocah, kamu menghina balai. Berarti kamu hina seluruh kota dan juga semua tabib. Aku nggak akan mengampunimu. Aku nggak akan mengampunimu. Sombong sekali kamu, ha? Kamu nggak ngaca dirimu di siapa? Cuma omong kosong. Ku kasih tahu, kamu nggak pantas jadi dokter. Hei, semuanya salah paham. Duduklah dan bicarakan. Hei, duduk. Apa maunya dia? Kakak, kamu nggak perlu duduk. Aku ingin tahu apa yang mau dilakukan. Lino, Kakak, apa maumu? maksudku, semua yang di sini, semuanya itu sampah. Sialan, siapa yang sampah? Keluargamu sampah. Bocah tengih, kamu bosan hidup ya? Permainkan kami. Guruku itu benar. Aku memang sampah. Hah? Kalian jangan lihat aku. Ilmu medisku ini di depan guru cumalah sampah. Profesor Jatmiko. Sudah. Melihat kalian ini dibilang sampah, itu masih memuji. Kalian itu hanya sekelompok pecundang. Aku gak peduli apa hubunganmu sama balai. Bocah tengik. Kamu menghina kami, dunia medis Jayapura. Itu sama saja dengan menghina semua dokter. Aku gak akan mengampunimu. Aku gak akan mengampunimu. Menghinamu? Memang kamu pantas. Hei, kalau dunia medis Jayapura isinya sampah sepertimu, maka aku rasa dunia medis ini sudah gak perlu ada lagi. Dasar bajingan kamu. Sudah. Seminar hari ini sama sekali nggak ada keadilan sedikit pun. Kalian semua demi keluarga Pranata fitnah kakakku. Kalian sungguh pikir aku nggak akan dendam? Seleksi dari kami semua adil dan jujur. Tanpa bukti yang jelas. Kutuntut karena fitnah. Fitnah? Apa kamu pernah lihat ada yang memfitnah mayat? Apa maksudmu? Ini adalah negara hukum. Jangan macam-macam. Hah? Dokter abal-abal masih tahu ini negara hukum. Jaya, Wardana, dan kali ini yang sok pakar, dasar pecundang. Ini bukti kalian, kong kali kong. Jual beli organ, nilai kasusnya 10 triliun. Coba katakan, pantas mati berapa kali kalian? Coba pikirkan sendiri. Profesor Jatmiko, kami nggak salah. Wardana dan Pranata yang paksa Mereka kami. itu berkuasa. Kami benar-benar nggak berani. Omong kosong. Dulu saat terima uang kalian nggak bilang gitu. Sekarang ada masalah malah lempar batu. Nggak ada yang bisa lari. Andra, kalau bukan karena ayahmu, mana mungkin aku sekongkol dengan kalian. Kalaupun harus mati, akan kuseret kamu mati bersamaku. Sebagai dokter, malah bawa pisau jagal. Sungguh sangat menjijikan. pada akhirnya hanya sekelompok binatang yang dikuasai nafsu. Lino, lalu kamu? Aku ini selalu adik seperguruanmu. Adikku sangat manis. Kakak, aku... Lino, kakak hanya ingin adikku selalu aman. Selama nggak perlu aku yang mengoperasimu, maka aku akan lega. Kakak, adik sangat beruntung. Lino, jangan begini. Dilihat banyak orang. Aku nggak peduli. Emangnya siapa yang berani melawan kakak lagi? Pasti akan aku hancurkan. Dasar bajingan tengik. Kalian pasangan gila. Dan kamu berani berikan bukti kasih mereka berdua. Apa sebenarnya maumu? Apa mauku? Singkirkan kalian. Memangnya perlu alasan? Sama-sama mati. Mending lanjut saja. Wardana, kalian buat kejahatan. Dia itu nggak memberikan jalan. Buat apa aku memberikan dia jalan? Habis saja dia. Lalu biarkan kamu merasakan neraka. Betul. Lalu biarkan kamu merasakan neraka. Betul.
Dasar pelacur, kubunuh dulu pacarmu, matilah. Lalu ku tarik kamu ke kandang. Akan kuperkosa kamu 3 hari 3 malam. Biar tahu rasa. Bagus, hebat Tuan Andra. Kakak, pergilah dari sini. Aku akan urus mereka. Jangan. Aku nggak akan pergi. Ayo pergi bersamaku. Cepat pergi. Nggak mau. Kamu harus ikut aku. Cepatlah pergi. Aku bawa kamu pergi. Nggak mau. Kamu harus ikut aku. Sudah, cepatlah pergi. Nggak mau. Hei, Jaya. Iya, Guru. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Ayo. Jangan biarkan lari. Semuanya, maju. Habisi dia. Maju. Ayo, habisi dia. Ayo, cepatlah bangun. Kamu. Jangan mendekat. Dasar keroncong, berani melawan. Adik, kamu nggak apa-apa? Andra dan kawanannya nggak melukaimu kan? Hai, mana mungkin aku terluka? Kumpulan orang bodoh, semua sudah kuurus. Mulai sekarang, gak ada lagi yang berani. Kamu apakan mereka? Aduh, aku cuma kasih mereka sedikit pelajaran saja. Adik, apa kakak di matamu cuma beban saja? Kenapa lakuin hal bodoh? Aduh, gak kusangka saat kakak marah masih terlihat manis. Ada apa, Kak? Benar-benar buat kesal. Kalau kamu ulangi, aku nggak mau peduli. Baiklah, Kakak. Aku tahu aku salah. Adikku, kamu tahu nggak? Aku sungguh sangat khawatir. Lino, kamu harus janji. Mulai sekarang, nggak boleh gegabah lagi. Setuju kan? Hei, Kakak. Barusan di sana ada yang terluka kan? Mau tidak aku periksa sebentar tubuh Kakak? Mau nggak aku periksa sebentar tubuh Kakak? Adik, sekarang. Bukankah terlalu cepat? Nggak apa-apa, Kak. Soalnya aku mau semuanya. Guru, gawat Guru. Ada masalah apa? Rumahmu meledak? Bukan Guru. Ruang aula di sana baru saja terbakar. Buktinya hangus semua. Sudahlah, biarkan. Mereka itu sudah tak bisa bertahan lama. Kamu awasi saja. Jika ada masalah, segera hubungi aku. Baik, siap laksanakan. Sudah, Kak. Guru, sudah pergi? Kalau enggak, masa tetap di sini nonton siaran live? Pandai bicara. Dengar kata guru, ruang rapat terbakar. Sekarang bukti hangus. Keluarga Pranata nggak biarkan ini. Aku putuskan, aku akan awasi kamu. Apa Kakak mau mengawasiku ya? Sangat bagus. Kamu ini memang musuh yang dikirim Tuhan buat siksa aku. Kamu ini memang musuh yang dikirim Tuhan buat siksa aku. Terus Kak, kapan kita mulai? Aku sudah tidak sabar diawasi Kakak. Jangan bahas itu dulu. Sekarang katakan, sebenarnya siapa kamu? Sebenarnya aku adalah tabib suci Jalan Naga dan kepala balai mekanika. Kakak. Tabib suci Jalan Naga, usianya sudah berapa? Mengira kakak bodoh ya? Hah? Lagi pula, rumor bilang dia itu hanya muncul beberapa kali saja. Gimana bisa kamu itu dia? Gini Kak, aku itu... Jadi semua itu diwariskan guru? Benar sekali, guru yang ngajarin aku. Kalau enggak, aku mana bisa. Benar nggak Kak? Benar juga. Aku ampuni kamu kali ini. Tapi mulai sekarang di toko obat kuno, jadilah dokterku. Dengan begitu, aku bisa mengawasimu. Tanpa izin dariku, jangan coba bikin ulah. Dengar nggak? Iya, dengar. Aku mendengar, Kakak. Baik. Kalau begitu cukup sampai di sini. Kakak masih ada urusan yang harus diurus. Kata Nikita, keluarganya sudah datang. Pergilah bantu dia. Baik. Ayah, ibu, aku akan panaskan supnya lagi sebentar ya. Bu Nikita, nggak aku sangka kamu sungguh hebat. Kakak, aku pulang. Lino, kamu kembali tepat waktu. Kita bisa makan. Anakku, kenapa kamu bawa pulang pembawa siang bersamamu? Hah? Bukankah ibu sudah bilang jaga jarak? Ibu, Lino bukanlah pembawa sial. Lagi pula sedari awal kita cari kakak bersama. Rumah ini juga milik kakak. Memangnya kenapa kalau dia di sini? Lino, duduklah, cicipi masakanku. Sudahlah, jarang-jarang kemari. Jangan banyak bicara. Urusan anak muda, mereka punya cara mereka sendiri. Ardi, kamu selalu begini. Lihat anakmu bawa bocah bau ini setiap hari. Aku ada janji dengan manajer pasar toko obat kuno. Kalau lihat ini dipikir kita pelihara pengemis. Ya benar,
benar. Negosiasi bisnis itu soal menghargai pihak lain. Penampilan miskinmu sebaiknya hindari. Nggak bisa bantu ya jangan bikin malu di sini. Ramainya, ya ampun. Oh, Selamat Anda malam. sudah datang, Manajer Husni. Selamat datang. Silakan duduk, silakan. Ibu, ajak ketemuan seharusnya di klub bisnis. Kenapa bawa orang ke sini? Ini rumah kakak ketiga, seenggaknya infoin dia. Kedua ini siapa? Kedua ini siapa? Oh, biar ku perkenalkan. Ini anakku Nikita, CEO Grup Wijaya. Ini asistennya Julia. Dia sangat Rupanya hebat. Bu Nikita, lama nggak bertemu. Saya dari toko obat kuno, manajer pasar Husni. Silakan duduk, Manajer Nyonya Husni. Surya, nggak tahu Anda ada urusan apa mau menemui Saya saya? ingin bicarakan kerjasama kita. Nyonya Surya, sepengetahuan saya, Grup Wijaya nggak pernah terlibat di industri Oh, medis. kami sudah mau restrukturisasi dana, mau ekspansi bisnis, tapi Manajer Husni tenang saja. Dana grup kami dijamin Dana cukup. cukup buat apa? Toko obat kuno kami tiap hari ratusan miliar masuk. Apa uangmu ini kurang? Ah, benar sekali, tentu kami tahu kemampuan Anda. Kerjasama itu kan saling menguntungkan. Kami berharap Manajer Husni bisa mempertimbangkannya. Baik, melihat Anda tulus, saya katakan terus terang. Jika ingin kerjasama dengan kami, boleh saja segini jumlahnya. Manajer Husni, 1 miliar tentu boleh. Kamu kira siapa ngebis? 100 miliar. Astaga, Manajer Husni, jangan bercanda. Jangan bercanda. 100 miliar, apa tidak berlebihan? Siapa yang bercanda? 100 miliar pun nggak punya. Penghasilan tahunan kalian lebih dari 1 triliun. 100 miliar sangatlah masuk akal. Ya ampun, bisnis tidak seperti ini negonya, Manajer Husni. 100 miliar terlalu banyak, bisa kita bahas lagi. Syaratnya sudah aku tetapkan. Nyonya Surya, jika ingin kalian kerjasama dengan kami, pertimbangkan baik-baik. Manajer Husni, jangan terlalu serakah. Besar sekali Bu nafsumu. Nikita jangan marah. 100 miliar aku nggak perlu. Tapi temani aku satu malam. Kamu bermimpi, keluar dari sini. Bu Nikita, hanya temani satu malam. Hemat 100 miliar dan ditukar dengan bisnis triliunan. Nggak akan rugi. Dasar kurang ajar. Beraninya goda kakakku. Bocah tangis, cepat hentikan. Kamu mau mati. Cepat minta maaf. Gak sangka toko obat kuno kakakku itu rekrut sampah sepertimu. Gak takut celakai diri sendiri. Kalian habislah. Masih ingin kerjasama? Mimpi! Cepat lepaskan dia, cepat lepaskan. Siapa yang bisa jelaskan apa yang terjadi di sini? Siapa yang bisa jelaskan apa yang terjadi di sini? Kakak ketiga, sungguh gak kusangka di toko obat kunomu rupanya ada sampah begini. Manajer Husni kalian bicarakan kerjasama. Kamu nggak tahu, Kak? Dia barusan menyuruhku tidur dengannya. Makanya Lino menghajar dia. Kamu sungguh ingin adikku temani kamu tidur? Dokter Sinta, aku nggak Gak tahu kenal kalian lantas kena. gunakan cara ini memeras orang lain. Sekarang segera kamu mengundurkan diri. Atau jangan paksa aku bawa kamu ke jalur Terima hukum. kasih Dokter Sinta, aku pergi. Adik, sekarang farmasi Pranata sudah mulai bertindak. Hah? Baik. Ikut aku. Bocah ini semuanya jadi kacau. Adik, baru saja farmasi Pranata mengumumkan resep pil pemulihan eksklusif milik toko obat kuno kami. Resep pil pemulihan. Toko obat kuno kalian sebelumnya pernah umumkan resep ini. Aku nggak pernah umumkan, takutnya mereka buat obat palsu. Entah farmasi Pranata tahu atau enggak. Sepertinya farmasi Pranata mempersiapkannya dari awal. Hanya tidak tahu toko obat milikmu masih ada atau tidak. Husada. Husada? Husada. Husada? Gak sangka banjingan itu berpihak ke farmasi Pranata. Resep pil pemulihan pasti dia yang bocorkan. Farmasi Pranata akhir-akhir ini punya pergerakan apa? Ku dengar besok akan rilis obat baru. Namun sama sekali nggak punya kualifikasi teliti obat baru. Kali ini pasti jiplak resep pil pemulihan. Jual obat palsu demi laba. Celakai pasien. Kalau mereka ingin mati, biarkan saja. Lino, kamu punya Langit rencana sedang apa? melihat farmasi Pranata akan mendapatkan karma. Ayo pergi. Benar-benar buat aku marah. Anakku, coba lihat. Ini baru beberapa hari. Indra ini sudah duluan kerjasama dengan farmasi Pranata. Anakku, apa kamu punya cara hubungi penanggung jawab farmasi Pranata? Kalau enggak, kita akan segera diinjak Indra. Hah? Ibu, ku dengar dari Lino, farmasi Pranata bukanlah farmasi baik. Sebaiknya jangan berhubungan, Bu. Bagaimana bisa begitu? Farmasi Pranata itu paling kuat di Jayapura. Besok, mereka akan luncurkan obat baru. Besok luncurkan obat baru secara besar-besaran. Kalau terus begini, mereka pasti akan jauh lampaui toko obat kuno. Kalau Indra benar-benar hubungi farmasi Pranata, pengaruhnya di Grup Wijaya akan meningkat tajam. Kamu baru saja jadi dirut. Mana bisa biarkan dia lampaui kamu?
Ini... Tenanglah Nikita, Farmasi Pranata nggak akan bertahan lama. Sombong sekali kamu, ha? Kamu bilang nggak bisa, langsung nggak bisa. Apa hakmu bicara begitu? Karena aku nggak ingin mereka bertahan. Oh ya? Dasar orang kampung yang nggak tahu diri, nggak ada gunanya bicara denganmu. Putriku, ikut aku sekarang. Kalau dia singgung keluarga Pranata, kita juga ikut kena Nikita, imbasnya. percayalah padaku. Jangan pernah berhubungan dengan Farmasi Pranata. Jangan banyak bicara. Aku ingin lihat bagaimana dia hancurkan Farmasi Pranata. Ayo. Ibu... Lino... Lino, kamu... Tenang saja Sinta, tunggu saja tontonan bagus besok. Ayah, ada tamu. Tuan Indra, Nona Rania. Selamat datang Profesor Jatmiko. Selamat datang. Ayo silakan masuk. Rania, kita hanya berdua saja. Ayah, mereka juga datang. Untuk apa kalian kemari? Kalian nggak diterima. Ini bukan wilayahmu. Kenapa kami nggak boleh datang? Kami ini tamu VIP Farmasi Pranata. Kalian pikir kalian siapa? Aku berhak menyuruh kalian keluar. Dasar jalang! Jalang! Apa kalian sudah dapat kontrak Farmasi Pranata? Lihat baik-baik. Ini kontrak 10 triliun. Aku nggak kayak kamu yang nggak berguna. Yang cuma bisa simpan merondong. Kali ini akan kubuat semua orang tahu siapa yang paling hebat. 10 triliun. Semua kontrak grup yang lebih dari 10 triliun butuh sebulan untuk disetujui. Bagaimana kalian bisa dapat? Nikita, dulu aku nggak tahu kalau kamu seiri ini. Kamu pikir kalau tanpa kamu perusahaan akan hancur? Kamu pikir kalau tanpa kamu perusahaan akan hancur? Kami sendiri yang dapat kontraknya. Kamu benar-benar terlalu sombong. Jalang! Sebaiknya begitu. Kalau aku tahu kalian gelapkan dana, aku pasti akan usut tuntas. Dasar pelacur kamu. Waktu aku dan kakekmu merintis perusahaan, kamu belum lahir. Beraninya kamu ceramahi aku. Ku bilang padamu ya, kalau kontrak ini ditandatangani, kalian bersiaplah untuk pergi. Pelacur! Kamu itu Lino Mulia. Kamu itu bosnya Andra si sampah itu, benar kan? Nah, kamu punya nyali. Urusanmu dengan putraku nggak akan kubiarkan begitu saja. Kebetulan sekali, aku juga nggak berniat melepaskannya. Selama ini penindasan pada Sinta akan kubalas berkali-kali lipat. Benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa. Aku Rahmat Pranata, lama tidak muncul. Tak kusangka, anjing kayak kamu pun berani kurang ajar kepadaku. Kuharap mulutmu itu bisa terus keras. Lino, Rahmat itu orang yang kejam. Kamu harus hati-hati. Setelah ini selesai, akan kuberikan uang. Kamu pergilah dan sembunyi. Tenang saja Sinta, setelah hari ini, Rahmat pasti akan lenyap dari Jayapura. Ayo kita masuk. Para tamu terhormat dan teman-teman media. Halo semuanya. Pertama-tama, atas nama Farmasi Pranata, terima kasih sudah luangkan waktu berharga kalian untuk hadiri peluncuran obat baru kami hari ini. Brengsek ini pasti sudah dibeli oleh keluarga Pranata. Tenang saja Sinta, dia pasti akan kena balasannya. Pada peluncuran hari ini, Farmasi Pranata kami perkenalkan pada Anda hasil penelitian terbaru kami. Botol di tanganku ini, pil kebangkitan. Pil kebangkitan, seperti namanya, beri kehidupan baru. Ini resep eksklusif yang diteliti Farmasi Pranata selama 10 tahun. Ini resep eksklusif yang diteliti Farmasi Pranata selama 10 tahun. Khasiatnya adalah dibanding pil pemulihan 10 kali lipat. Lihat, itu Dokter Sinta dari toko obat kuno. Nggak kusangka, dia juga datang. Sepertinya Farmasi Pranata nggak berbohong. Benar-benar omong kosong. Kamu asal bicara. Hei, pria simpanannya itu juga ikut di belakangnya. Entah ada hubungan apa di antara mereka. Anak sialan itu, kenapa dia juga ikut? Pasti dokter Sinta yang membawanya. Anak sialan yang munafik. Larang kita kerja sama. Tapi dia sendiri malah datang kemari. Pintar sekali rencanamu. Ibu, Kenapa si anak haram itu ada di mana-mana? Untuk apa dia datang? Dasar pengganggu. Apa dia juga kerja sama dengan keluarga Pranata? Nikita si pelacur itu. Malah biarkan anak haram itu dekati keluarga Pranata. Masih pura-pura di depan kita. Dasar pelacur ini. Nona, Tuan, ini acara rilis Farmasi Pranata. Tolong jangan buat onar. Ini acara rilis Farmasi Pranata. Tolong jangan buat onar. Apa yang kamu lakukan?
Lino, bisa cium bahannya? Coba aku cium. Kalian menjual obat palsu ya? Kosong. Satpam, satpam. Ada yang buat onar. Ada yang buat onar. Kumpul. Binatang. Kalian di tempat ini jual obat palsu terang-terangan. Kalian pantas mati. Mana mungkin? Farmasi Pranata nggak mungkin celakai orang. Mereka perusahaan baik, kudengar mereka bertengkar dengan toko obat kuno. Jangan-jangan persaingan gak sehat. Sepertinya hubungannya dengan Dokter Sinta nggak biasa. Mungkin dia itu pria simpanannya. Lino, apa yang kamu bicarakan? Farmasi Pranata kami buat obat ini 10 tahun. Mana mungkin obat palsu? Semuanya. Kemampuan medisku nggak hebat, tapi... Asalkan itu obat Tiongkok, sekali cium aku bisa tahu. Pil kebangkitan ini, selain jiplak pil pemulihan, tapi juga ditambahkan banyak sekali opium. Usada, kalian curi resep pil pemulihan. Aku nggak peduli, asalkan bisa bantu orang. Aku terima. Tapi kalian berani buat hal kejam seperti ini. Apa masih bisa disebut Ini manusia? fitnah. Obat kami harus lewati uji kualitas. Mana mungkin ada opium? Baiklah, kalau begitu berani nggak kirim obatnya ke fakultas untuk diuji? Omong kosong. Farmasi Pranata kami selalu berbisnis dengan baik. Dokter Sinta, kalau mau menjebak kami, carilah alasan yang lebih bagus. Pak Rahmat, ku dengar obat kalian mengandung banyak candu. Apa itu benar? Pak Rahmat, apa benar kalian curi resep pil pemulihan milik toko obat kuno? Farmasi Pranata selalu menjaga integritasnya. Nggak mungkin produksi obat ilegal seperti itu. Satu hal lagi, kalian harus tahu, grup Pranata sudah tarik modal dari sana. Bukankah ini artinya Sinta sengaja memfitnah kami di sini? Omong kosong. Sinta, dia sengaja memfitnah kami. Omong kosong. Adikku sudah bisa menciumnya. Memang obat kalian yang bermasalah. Kirim saja ke rumah sakit untuk diuji. Entah dari mana kamu dapatkan penipu ini. Dengan penciuman gak jelas, berani menyimpulkan obat kami bermasalah. Semuanya aku bisa buktikan kalau ucapannya benar. Jaya, kamu itu adalah pakar medis terkenal. Kamu harus tanggung jawab atas ucapanmu. Kalau membiarkan obat bermasalah masuk pasar, itu tindakan yang nggak benar. Sangat nggak bertanggung jawab. Aku akan menyuruh orang mengirim obatnya ke akademi untuk diperiksa. Jaya, obat farmasi Pranata sudah lolos izin resmi. Hanya karena omong kosongnya berani bilang obat kami ini bermasalah. Mau dikirim uji klinis. Apa hakmu? Kamu... Lagi pula, sekarang kita sedang rilis obat baru. Jika obat kami nggak bermasalah, siapa yang mau ganti rugi atas acara semua ini? Siapa yang mau ganti rugi atas acara semua ini? Siapa yang mau ke akademi? Langsung tes di sini saja. Di sini, tes di sini. Sinta, apa adikmu ini itu seorang dokter? Hah? Kalaupun dikirim ke akademi, pemeriksaannya butuh setidaknya seminggu. Dia mau tes di sini. Pakai alat apa? Pakai alat apa? Hah? Putriku, kita nggak bisa di sini lagi. Ayo pergi, bikin malu saja. Ayo pergi. Aku percaya pada Lino. Biar si brengsek ini terus berpura-pura. Sekarang malah kena batunya sendiri kan? Hanya dokter dari kampung. Entah apa yang bisa dia sombongkan. Rania, sekarang kita lihat saja aksinya. Silakan Inspektur Adnan. Ini Inspektur Adnan. Ini acara farmasi Pranata rilis obat baru. Sinta, kamu bawa inspektur ke sini. Apa maksudnya? Bos Rahmat, ada laporan penyalahgunaan narkoba di sini. Bos Rahmat, ada laporan penyalahgunaan narkoba di sini. Ada apa ini? Apa? Sekarang nggak ada, tapi sebentar lagi ada. Kamu! Anak itu sudah gila ya? Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang dia lakukan? Lino, kamu ini. Apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu bilang obat ini nggak bermasalah ya? Kita buktikan saja. Usada baru saja minum. Kebetulan sekali, inspektur bawa alat tes darah untuk narkoba. Bagaimana kalau kita tes obat ini sekarang, apa bermasalah atau enggak? Bocah tengik, apa kamu nggak tahu kalau obat legal juga bisa beri hasil positif? Cara apa lagi yang bisa periksa lebih cepat? Hah? Tenang saja Bos Rahmat. Biro kami menggunakan alat tes tipe terbaru. Bisa dari kepekatan warna cek racunnya. Obat legal nggak akan terdeteksi. Maaf Inspektur Adnan, rekan kami ini baru saja menelan obatnya. Biasanya untuk bereaksi butuh sedikit waktu. Bagaimana kalau begini? Setelah rilis ini selesai,
Bagaimana kalau begini? Setelah rilis ini selesai, kami akan datang sendiri. Tepatnya ke biro untuk diperiksa. Apa yang kamu lakukan? Nggak ada. Aku hanya melancarkan sirkulasi darahnya untuk mempercepat efeknya. Kamu mau apa? Usah dah, kamu nggak apa-apa. Inspektur Ratna, pinjam alat tesmu. Silakan Anda periksa. Kalian edarkan narkoba. Ikut aku ke biro inspektorat. Inspektur Adnan, bicara itu harus ada buktinya. Inilah buktinya. Toksisitas dalam obatmu jauh melebihi batas wajar. Kami sangat curiga. Kalian bukan membuat obat, tapi narkoba. Narkoba. Mati kalau benar, tamatlah kita. Penjual obat jahat, sangat kejam, Enya dari Jayapura. Inspektur Ratna, harus usut tuntas farmasi Pranata. Jangan lepaskan mereka. Bos Rahmat, jangan bergerak. Aku peringatkan kamu. Habisi mereka semua. Jangan sesak-sesak. Matilah kamu! Merasa putus asa, jadi kamu mau main kasar ya? Hanya sampah sepertimu, kamu pikir bisa menyentuhku? Bocah sialan, jalan ke surga nggak kamu pilih, malah memaksa masuk ke neraka. Hari ini, biar ku antar kalian ke Baiklah, sana. akan kutunjukkan padamu. Apa itu artinya? Di atas langit masih ada langit. Hah! Bos Rahmat, kamu mau kemana? Tuan Lino, kumohon. Ampuni nyawaku. Kumohon ampuni nyawaku. Orang kejam sepertimu nggak punya hati. Nggak pantas minta ampun. Tamatlah. Tamatlah. Semua berakhir. 10 triliun. Bagaimana ini? Ayah, bagaimana ini? Aku gagal jadi dirut. Bagaimana ini? Bencana dari surga bisa dihindari. Tapi ulah sendiri, nggak akan selamat. Inspektur Ratna, selanjutnya kuserahkan padamu. Kakak, ayo kita pulang. Ini semua berkat Lino. Farmasi Pranata hancur, nanti pasar Pranata diambil alih toko obat kuno dan grup Wijaya. Nanti pasar Pranata diambil alih toko obat kuno dan grup Wijaya. Kita dapat banyak untung kali ini. Ini semua demi kedua kakakku kan? Memangnya itu bukan tugas yang harus dia lakukan? Buat para kakak khawatir. Kakak, kamu terlalu baik padanya. Kalau aku, harusnya dia aku beri Aku pelajaran. nggak mau buat kalian khawatir. Jadi aku putuskan, mulai sekarang kamu tinggal di toko obat kuno. Aku akan mengawasimu sendiri. Mulai sekarang, Lino tetap di toko obat kuno. Sekalian bisa obati orang. Untung 2 kali. Aku juga bisa mengawasinya. Kenapa nggak kembali ke grup Wijaya bersamaku? Aku kakak ketiga, tentu harus dengarkanku. Aku adikmu, dengarkanku. Dengarkanku. Biar Lino saja yang putuskan. Pilih siapa? Apa kakak berdua? Bisa penuhi satu harapanku? Harapan apa? Apa? Aku ingin kita bersama. Kamu cari banget dia. Iya.